Pemirsa, 26.000 kontainer tertahan di Tanjung Priuk dan Tanjung Perak sejak diberlakukannya Permendak 36 tahun 2024. Karena itu pemerintah mensahkan Permendak nomor 8 tahun 2024 yang menyederhanakan proses persyaratan impor barang. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 berlaku sejak 17 Mei 2024. Dengan diberlakukannya Permendak tersebut, 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak sudah dalam proses rilis. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers sosialisasi Permendak nomor 8 tahun 2024 menyatakan, lebih dari 26.000 kontainer tertahan akibat persyaratan yang memberatkan. Ia pun berharap seluruh instansi terkait seperti Bea Cukai, BPOM, Pelindo, Badan Karantina, dan lembaga lainnya dapat segera menyelesaikan penumpukan kontainer ini. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto turut hadir di Jakarta International Container Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Ia juga meminta seluruh jajaran pelabuhan dan Bea Cukai untuk bekerja lebih cepat. Di Tanjung Priok ini ada 17.304 kontainer yang tertahan sejak tanggal 10 Maret, sejak Permendak 36 2024, di mana memang mempersyaratkan agar kontainer keluar itu dengan berbagai persyaratan, termasuk dalam hal ini pertimbangan teknis dari instansi terkait. Sehingga memang dari sisi volume maupun dari sisi alur barang itu sangat tertahan dengan adanya penumpukan tersebut. Penumpukan yang kedua adalah di Tanjung Perak, 9.111 kontainer. Nah, ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama untuk import barang-barang bahan baku yang dibutuhkan untuk supply chain dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia. Kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyambut gembira perubahan Permendak 36 2024 menjadi Permendak 8 2024. Yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada seluruh jajaran daripada pelabuhan, Bea Cukai yang ada di pelabuhan, Kepala Kantor Pelayanan Utama, kemudian Direktur Layanan Industri Sukovindo, kepada Surveyor Indonesia, pimpinan JICT, untuk bekerja seperti kapal, Saturday, Sunday, holiday included. Jadi supaya semua kerja 24 jam, mengeluarkan barang 17.000 sampai barang ini selesai. Jadi walaupun itu hari Minggu, walaupun nanti ada libur, arahan Bapak Presiden barang ini supaya segera. Keinformasi lainnya, pemirsa, 8 terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki dinilai sebagai korban salah tangkap. Kuasa hukum ke-8 terpidana meyakini adanya dugaan rekayasa dalam kasus ini. Dalam konferensi pers di Kecamatan Kesambi, Cirebon, kuasa hukum para terpidana menilai banyak kejanggalan terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Sejumlah kejanggalan itu mulai dari kronologis kejadian yang berbeda hingga hasil otopsi yang tidak sesuai dengan bunyi tuntutan. Kuasa hukum terpidana mendesak kepolisian segera mengungkap kasus dengan seadil-adilnya. Pak Jody ini yang megang 5 orang yang Jody. Dan pemirsa, berikut adalah wawancara rekan Aldi Hawari bersama Jogi Nainggolan, pengacara pelaku, dan Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch di program iNewsroom Sabtu malam. Apa yang mendasari kemudian meyakini bahwa ke-8 orang ini adalah korban salah tangkap? Sejak kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari 5 tersangka, yang semula proses penanganannya di Polres Cirebon Kota, yang tidak pernah kami ikuti pada saat pemeriksaan awal,
Lalu kami mendatangi Polda Jabar untuk berkoordinasi dengan penyidik sebagai bentuk daripada kinerja kami, dan Polda Jabar begitu apresiasi atas kehadiran kami dan kami diterima dengan baik. Lalu kami ingin bertemu dengan pelaku-pelaku yang ditangkap oleh orang tua daripada Eki selaku korban, dan di tubuhnya ini masih banyak luka-luka akibat penyiksaan, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya bersama dengan anggotanya di unit narkoba. Itu yang kami tangkap penjelasan daripada klien kami. Lalu tidak hanya di situ aja, kami berupaya untuk melakukan investigasi ke Cirebon dan berangkat kami bersama tim saya dan menemui juga pengacara yang ditunjuk oleh tersangka yang lain di luar daripada tersangka yang saya pegang 5 orang. Ada tersangka Sudirman, ada tersangka Saka Tatal, dan ada tersangka Ucil. Nah, lalu mereka mengatakan pada saat penangkapan ini dilakukan oleh semena-mena oleh orang tua daripada Eki, secara semena-mena, yang namanya Rudiana, yang merupakan anggota narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, tentu kami tidak hanya begitu saja menerima ucapan tersebut. Kami ingin melihat, ya, setelah mendapatkan penjelasan daripada kelima tersangka di Polda Jabar, apa yang Anda lakukan terhadap korban. Ternyata setelah kami telusuri dan apa yang kami lihat di lapangan, bahwa mereka tidak pernah tahu menau dengan kejadian yang terjadi di flyover, artinya di jalan raya. Dan mereka hanya mengatakan bahwa kami di malam itu duduk-duduk di depan rumah Ibu Nining. Kurang lebih 9 orang. Oke, lalu dilakukan penangkapan begitu? Bukan. Kemudian karena sudah agak mulai malam, jam 21.30, suara mereka gaduh oleh Ibu Nining, mereka diminta untuk berpindah tempat. Lalu mereka berpindah tempat ke rumahnya Pak RT, yang salah satu daripada orang kumpul itu adalah putranya Pak RT, namanya Kavi. Sehingga sepanjang malam itu mereka tidur di rumahnya Pak RT dan besok paginya bubar. Artinya ada 2 titik yang mereka tempati malam itu, satu di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, dan satu di rumah daripada Pak RT yang putranya juga ikut bersama mereka bernama Kapi. Sedangkan peristiwa yang terjadi di jalan raya, ya, itu mereka tidak tahu sama sekali. Nah, 3 hari kemudian, dari tanggal 27 Agustus 2016, ada informasi masuk ke Rudiana sebagai orang. Halo? Oke, baik. Bang Jogi boleh dipersingkat mungkin penjelasannya, Bang? Karena waktu kita terbatas. Oke. Jadi singkatnya, Rudiana itu mendapatkan informasi bahwa di malam tanggal 27 ada anak muda duduk-duduk di depan rumah seseorang di gang itu. Lalu dengan spontan dia, tanpa pikir panjang, tanpa bukti yang sangat mendukung, ditangkapin mereka dan dibawa ke unit narkoba, dipukulin di sana. Apakah kemudian kasus yang sudah ketuk palu ini kemudian yang kita masih mencoba mencari 3 pelaku yang nampaknya diduga masih buron begitu, bisakah kemudian kasus ini diubah begitu keputusannya? Ya, inilah yang menjadi persoalan. Ini ada indikasi bahwa sejak awal berkas perkara ini banyak masalah, ya. Jadi ini bukan cuma perbedaan opini. Pasal yang dikenakan dan sudah disidangkan dan divonis itu menyangkut pasal pembunuhan. Sementara ada peristiwa perkosaan. Dan sampai sekarang ada 3 orang yang masih buron dan tidak jelas, sudah 8 tahun. Sementara rekan saya, Pak Jonggi, bilang bahwa mereka itu bukan pelakunya. Jadi ini kalau lihat proses-proses seperti ini, ada indikasi bahwa ini bisa praktek peradilan sesat. Karena berkas perkara yang diajukan itu bukan berkas perkara yang sesungguhnya dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Sementara ini sudah divonis. Nah, kalau misalkan nanti yang ketiga orang itu tertangkap dan ternyata benar seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Jonggi tadi itu, ternyata pelakunya bukan mereka, ini kasihan ini pengadilan ini. Karena dia mengadili sesuatu yang sesat akibat dari berkas perkara dan penanganan yang tidak profesional yang dilakukan oleh pihak penyidik.
yaitu kepolisian. Ini kan sudah putusan, ini sudah masuk penjara para pelakunya. Sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi yang kurang? Jadi apa yang Anda jelaskan itu justru itu titik gelap. Karena tidak ada pasal mengenai soal perkosaan. Yang kemudian yang kedua adalah ketiga orang ini sudah 8 tahun tidak jelas dan tidak tertangkap sama sekali. Sementara setelah divonis, ya pihak pelaku yang sekarang sudah menjalani hukuman lewat pengacaranya mengatakan bukan mereka pembunuhnya. Ya, jadi ini ada indikasi berkas perkara yang menjadi dasar untuk diajukan ke pengadilan itu dibonsai dan tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dimunculkan di film dan apa yang dimunculkan juga di dunia goib. Jadi inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang jauh lebih penting dari ini adalah keadilan para korban dan kebenaran. Sehingga proses penegakan hukum ini tidak merupakan proses yang sesat akibat dari penanganan yang tidak benar dan tidak profesional dan penuh rekayasa, begitu. Bahwa ke-8 orang yang ditangkap ini, 7 orang itu tidak mengenal yang satu. Kalau kita bicara dalam konteks kausalitas, bila katakanlah ada beberapa pelaku melakukan satu perbuatan yang sama, ironis satu orang itu tidak dikenal oleh yang lainnya. Ini kenyataan fakta. Dan sejak dari awal kami sudah jelaskan ini, bahwa salah seorang yang namanya Ripaldi Aditya Wardana tidak mengenal yang 7, sedangkan yang 7 juga sebaliknya tidak mengenal yang 1. Jadi ada skenario jahat ini yang diciptakan oleh penyidik kepolisian Resort Cirebon Kota dalam rangka ya seolah-olah ada peristiwa pembunuhan, padahal apabila kita melihat kembali flashback ke belakang, ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Putra daripada anggota kepolisian yang bernama Rudiana itu berboncengan dengan pacarnya bernama Pina. Dan di TKP ini juga jelas, tidak bisa dipungkirin. Ada marka jalan yang tergores, termasuk juga aspal yang tergores akibat daripada benturan sepeda motor yang dibonceng mereka. Berikutnya, untuk lebih membuktikan dalil ini, yang kami dapatkan informasi melalui teman kami pengacara di Cirebon, marka jalan ini ada berdiri lampu lalu lintas. Tentu lampu lalu lintas itu supaya kokoh ada bautnya. Di baut itu juga ada daging. Bagian daripada daging daripada Eki. Lalu berikutnya, itu sudah jelas menggambarkan ada kecelakaan. Terlepas ada yang mengejar mereka. Tapi kenapa ya klien kami 3 hari kemudian hanya informasi sesat diterima oleh orang tuanya Rudiana, langsung menangkapi mereka, termasuk juga anaknya Pak RT, yang mana anaknya Pak RT itu dikembalikan, sedangkan yang lain tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Baik. Lalu, tunggu dulu, ini biar jelas nih. Ya. Kemudian setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dan kami mengapresiasi Polda Jabar yang menerima keterangan kami di sana, semua berita acara yang dibuat di Polres Cirebon Kota dalam kondisi mereka tidak berdaya karena disetrum, diinjak, dipukulin, dan ada fotonya tersiar di media, mereka tidak ada terintimidasi atau oleh siapapun termasuk kami mencabut seluruh berita acara itu. Waktunya terbatas, saya mau ke Bang Johnson untuk menutup. Tadi Bang Jogi sempat mengatakan bahwa ada skenario jahat dugaan ya yang kepada para pelaku ini. Mungkin singkat saja Bang Johnson, apa sebetulnya untungnya ada skenario jahat ini dalam kasus kematian Vina dan Eki? Yang pertama sebenarnya untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Justru seharusnya polisi menyelesaikan berkas ini secara benar dan secara lengkap. Sehingga proses penegakan hukum terutama pengadilan dapat menyidangkan perkara ini secara benar. Akan tetapi yang ternyata yang terjadi adalah 3 belum tetap. Kemudian polisi menjelaskan kemana-mana katanya dia memiliki keterbatasan tentang pelaku. Nah, dan sekarang 7 orang ini atau kliennya Pak Jogi ini ternyata sekarang mulai mengaku bahwa dia tidak terlibat dan bukan pelaku. Ini memperlihatkan bahwa seluruh proses ini telah menjebloskan pengadilan dan proses penegakan hukum ini menjadi... Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana ketiga DPO tersebut ditulis bertempat tinggal di Desa Banjar Wingunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Terkait hal ini, pemerintah Desa Banjarwangunan telah melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada dalam DPO polisi. Dari pemeriksaan ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada. Namun hingga Sabtu siang dari nama-nama yang sudah diperiksa, tidak ditemukan kesesuaian ciri seperti yang tertera dalam DPO polisi. Sementara itu, pemerintah Desa Banjarwangunan menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan Polda Jabar lantaran tidak dilengkapi foto dan alamat spesifik. Kemarin langsung kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data cross-check, hasil cross-check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Artinya pemeriksaan kemarin dipastikan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Warga-warga yang tercantum? Betul, tidak ada. Itu satu persatu Pak di cross-check Pak? Iya. Cross-check iya. Ke rumahnya semua? Iya, ke rumah. Warga Banjarwangunan dengan ada DPO itu, tiga-tiganya itu warga Banjarwangunan aja ya sangat tercoreng juga. Tercoreng gitu. Jadi makanya ya itu kan masih diduga kan malah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada di Banjarwangunan itu yang. Pencarian korban banjir Sumatera Barat diperluas hingga perbatasan Riau. Ya, selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Ainis Pagi.